Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ridwan Arifin dan Ibu Sofria selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Perkenalkan, saya Cantika Korinir Malasari dengan akhiran NIM 341. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap, yaitu membuat video investigasi. Pada kali ini, saya akan membahas tentang korupsi yang dilakukan oleh bos sawit, yaitu sosok Surya Darmadi yang membuat negara mengalami kerugian sebesar 100 triliun. Nah, kasus korupsi lahan sawit ini menyeret seorang konglomerat, yaitu Surya Darmadi, yang mana sempat menjadi perbincangan hangat pada tahun 2023 lalu. Dan dikabarkan negara mengalami kerugian sekitar 100 triliun. Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu, yaitu Raja Tamsir Rahman, yang menjabat pada tahun 99 hingga 2008, menerbitkan izin usaha perkebunan atau IUP dan izin lokasi kepada 4 perusahaan PT Duta Palma Group. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama pada tahun 2003, PT Panca Argo Lestari, PT Palma 1, dan PT Sabrida Subur pada tahun 2007. Perizinan itu berada di lahan kawasan hutan, yaitu hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK, hutan penggunaan lainnya atau HPL, dan hutan produksi terbatas atau HPT yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian, kelengkapan perizinan lokasi dan usaha perkebunan dibuat secara melawan hukum, tanpa adanya izin prinsip dengan tujuan agar izin pelepasan kawasan hutan bisa diperoleh. Kemudian sampailah pada tanggal 31 Desember 2023 yang mana PT Duta Palma Group tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan atau HGU. Tidak hanya itu, PT Duta Palma Group juga tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20% dari total luas areal kebun yang dikelola. Dari kasus tersebut, Raja Tamsir Rahman dituntut 10 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda senilai 1 miliar rupiah, subsidi 6 bulan kurungan penjara, dan menjadi tersangka pada tanggal 31 Desember 2023. Sebelumnya juga pada tanggal 1 Agustus 2022, Kejaksaan Agung menetapkan Surya sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektar are di Kabupaten Indragiri Hulu. Sepanjang 2003 hingga 2022, lahan tersebut digarap tanpa izin oleh perusahaan kelapa sawit milik Surya Group Duta Palma. Atas tindakannya tersebut, Surya dijerat pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyebabkan kerugian negara sebesar 78 triliun. Usai menjadi tersangka, Surya telah 3 kali tidak menghiraukan panggilan Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Surya juga pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas kasus korupsi revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014. Hasil penyidikan tersebut mengungkapkan bahwa Surya menyuap mantan Gubernur Riau, Anas Mamun, sebesar 3 miliar melalui gulat medali emas Manurung. Selanjutnya, pada saat proses penyidikan, Kejaksaan Agung menyita berbagai aset milik Surya. Di antaranya ada 2 hotel di Bali dan 1 helikopter. Ada juga 40 bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Riau, dan Jambi. Penyidik juga mengambil alih 6 pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Kemudian di Jakarta, Kejaksaan Agung juga menyita 3 apartemen dan 6 bangunan milik Surya. Selain itu, penyitaan beberapa rekening bank milik Surya yang berisi nominal 5,1 triliun miliar rupiah dan 11,4 juta US dollar. Diperkirakan total nilai aset yang disita sebesar 17 triliun.
Setelah melewati proses yang panjang dari penangkapan penyidikan oleh aparat penegak hukum, sampailah pada tanggal 6 Februari 2023 yang mana Surya Darmadi ini dituntut penjara seumur hidup dan denda 1 miliar. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 78,8 triliun miliar rupiah. Dan pada persidangan di hari itu, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang. Sekian video investigasi saya tentang bos kelapa sawit yang melakukan korupsi dan mengakibatkan negara mengalami kurang lebih kerugian sebesar 100 triliun. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.